Selamat datang kembali. Saya Atseng SCS. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman horor mengerikan yang teman saya alami. Saya akhirnya menemukan kesempatan untuk menceritakannya. Kisah ini menggali peristiwa-peristiwa menyeramkan yang terjadi pada teman saya. Saya akan mengungkap hal-hal yang tidak diketahui yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Bergabunglah dengan saya saat saya menjelajahi narasi horor menakutkan ini, yang pasti akan membuat Anda tertarik. Langsung saja ke ceritanya. Di saat itu teman saya mengalami horor di waktu pulang kerja. Kejadian itu tidak terduga dan tidak bisa dibayangkan bila mana kejadian itu akan dialami dia sewaktu pulang kerja. Dia tidak merasakan hal-hal yang aneh dari tempat dia kerja. Dan saat waktunya pulang dari tempat kerja ke rumah tempat tinggal dia merasakan hal-hal yang aneh di saat di perjalanan pulang ke rumah. Perjalanan itu sangatlah jauh menuju rumah tempat tinggal dia. Dia harus melalui jalan yang sangat sepi dan melewati perkebunan yang sangat gelap tanpa cahaya lampu. Konon dia juga melewati jalanan perkebunan yang angker dan berliku-liku naik turun yang suram. Akhirnya kejadian, hal-hal aneh yang dia rasakan terjadilah. Di saat dia membawa kendaraan motor dan tempat duduk belakang motor dia terasa berat, saking beratnya motor itu tidak bisa manjak perjalanan. Dan anehnya di saat dia menoleh ke belakang melihat tempat duduk tidak ada siapa-siapa dan dia tidak merasakan kepanikan. Mungkin ini perasaan dia. Dan kedua kalinya dia gas motor tidak sama sekali menanjak jalan itu. Dan dengan tidak sengaja dia melihat kaca spion dengan merinding bulu kuduk berdiri. Ternyata dia tidak sendiri di perjalanan pulang. Dia melihat sosok yang sangat menyeramkan. Terus sosok itu berkata dan sambil tertawa dengan seramnya. Dia berkata, "Mas, kamu pulang tidak sendirian, aku temenin." Setelah itu dengan gugup dan tegak, dia tidak bisa bergerak, sekitar dia tidak bisa berbicara, berkata apa-apa. Dan dia berdoa dalam hati dan dia pejamkan mata. Seketika dia membuka mata, sosok hantu itu seketika menghilang. Tertawa menjauh, meninggalkan harum yang tidak sedap. Seketika dia berlari tunggang langgang meninggalkan tempat kejadian itu tampak sadar. Terus dia berlari sampai sejauh perjalanan itu, sampai dia terjatuh. Pada akhirnya, sampailah ke tempat tinggal dia rumah. Tidak sadarkan diri, dia pingsan. Hingga sampai pagi hari di depan teras rumah, dengan kagetnya ibu melihat dia dan membangunkannya. Seketika itu dia bercerita, dia mengalami horor di saat pulang kerja. Hey, untuk part selanjutnya biar saya lebih semangat konten cerita horor, jangan lupa untuk subscribe. Yuk subscribe sekarang. Support channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Terima kasih sudah support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan sudah di-share ke teman-temannya. Next, saya lanjut kembali ceritanya. Lalu dia berceritalah ke ibu dengan kagetnya. Ibu kalau dia mengalami horor, dan ibu juga menanggapi. Memang jalan yang dia lewati itu sangatlah angker. Dan sejak dulu ada kejadian serupa yang dialami. Bahkan kejadian horor itu lebih serem dari dia. Di saat itu ada juga warga mengalami serupa. Namun kejadian horornya lain. Cerita seorang warga itu pulang habis dari pasar malam, perkiraan jam 12 malam. Dia melewati perkebunan gelap dan juga melewati jalanan perkebunan yang angker. Tiba-tiba motor mogok secara tiba-tiba saat melewati jalan tanjakan. Dan bahkan dia melihat pria yang sangat seram setengah badan tanpa kaki, rambutnya panjang, dan mukanya tidak terbentuk, sangat panik. Pasti sehingga dia lari dan tanpa sadar meninggalkan kendaraan motornya. Dan keesok paginya, dia mengambil kendaraan itu bersama dengan rekan-rekannya. Ada sebagian warga yang tidak percaya dengan keangkeran tanjakan. Itu ada juga yang bilang mungkin itu halusinasi saja. Oh, apakah di antara kalian ada yang sama hal serupa dengan cerita horor ini yang saya ceritakan? Apabila ada komen ya.